Selanjutnya, orang yang akan muncul merupakan pemain asal Tiongkok. Ayo, kita beri tepuk tangan meriah kepada pemain putih, Zhang Chenglong. Berikutnya yang bersaing dengannya di panggung yang sama adalah pemain berkulit hitam dari Perancis, Victor Pinto. Oke, permainan dimulai. Setelah kedua belah pihak muncul, ini masih merupakan ritme Thailand yang tidak tergesa-gesa. Jelas kita lihat, karena Zhang Chenglong, kami sudah melakukannya. Relatif berpengetahuan, kami sering bermain game di arena MA Legend ini. Jelas kami melihat Victor dari Prancis ini. Dari si pemeluk, termasuk sudut pandang teknis dan taktis ini juga merupakan gaya yang telah menjalani pelatihan Muay Thai murni. Tidak seperti kickboxing Eropa, atau sesuatu seperti tinju Muay Thai Eropa, atau beberapa gaya Muay Thai dengan nuansa tinju. Karena ketika mereka masih muda, dia sudah pindah ke Thailand dari Perancis bersama orang tuanya. Jadi hal pertama yang mereka lihat adalah Muay Thai. Jadi mereka berlatih di lingkungan Muay Thai ini. Jadi keseluruhan gaya permainannya sudah sangat ala Thailand. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan pemain lokal Thailand. Sebaliknya, Zhang Chenglong juga masih sangat muda. Ikuti saja pelatih Muay Thai, padahal pelatihannya di Cina. Namun sejak ia mulai berlatih pencaksilat, diterima dari selembar kertas kosong. Ini adalah sistem pelatihan gaya Muay Thai murni. Jadi kita melihat kedua sisi. Meskipun salah satunya adalah orang Prancis, salah satunya adalah orang Cina, tapi gaya permainan di lapangan benar-benar seperti orang Thailand. Begitu pula dengan pemain lokal Thailand. Ya, just now, Zhang Chenglong was kicking his legs. Cut off this Victor Pinto. Victor Pinto kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ya, after getting up, his millet. Mungkin tidak diharapkan. Chinese athletes, legs are still so heavy. Itu sebenarnya bisa menyebabkan saya. Sacha Huge badi imbalance. Kita tahu bahwa setelah peraturan Muay Thai murni diperkenalkan, teknik ini terutama digunakan pada jarak menengah dan jauh. Tetap gunakan satu pukulan jab tangan depan dan satu pukulan tangan belakang. Dan proporsi yang lebih besar adalah beberapa keterampilan kaki, terutama penggunaan teknik menendang. Trik ini dari petinju Muay Thai, terlepas dari kecepatan startup dan tindakan mematikan ini. Datang dan bicara, dibandingkan dengan pemain lain dengan sistem pelatihan ini, akan tampil lebih baik. Ada kerusakan dan tepatnya salah satu dari kedua sisi tersebut adalah sisi kanan, salah satunya adalah penendang kanan. Jadi kita melihat pukulan lurus dari kedua sisi, dan banyak melakukan tendangan satuan dari posisi dengan kaki belakang. Setelahnya dimulai antara depan dan belakang. Pasalnya kedua belah pihak menggunakan area batang tubuh yang paling luas, terkena lawan. Jadi mari kita gunakan tendangan punggung dan pukulan punggung. Relatif mudah. Got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know Setelah if that kombinasi can pukulan erase all the berturut-turut, past and the saat kedua belah pihak berpisah setelah bertarung satu sama lain, sebuah bagian tengah kaki keluar. Pertandingan kedua dimulai. Setelah tempo lambat di game pertama, kedua kubu. Setelah menguji tautan ini, setelah putaran kedua, saya melihat kedua belah pihak mempercepat irama musik ini.
Seberapa sering kedua belah pihak mengambil tindakan? Hal ini juga secara bertahap mengalami percepatan. Orang yang hadir di sini adalah saudara laki-laki saya. Dia memang cukup tampan. Pertandingan Muay Thai sepertinya memiliki ritme yang hambar. Padahal, mengandung jurus pembunuhan yang sangat mengancam. Meskipun dibandingkan dengan kompetisi pertarungan bebas, kami tidak melihat pertukaran pukulan dan tendangan seperti ini di area tengah dan dekat. Cepat dan kuat, menusuk hingga ke daging. Pertukaran cepat dari tindakan ini. Tapi pelukan Muay Thai. Teknik pelukan bagian dalam dan pukulan siku. Kematian ditampilkan. Cukup menakjubkan. Dibandingkan dengan jenis tinju lainnya, pukulan efektif dalam Muay Thai akan jauh lebih tinggi. Kompetisi kickboxing relatif, kami melihat pertandingan Muay Thai kami. Rasio pukulan kaki. Di seluruh sistem evaluasi wasit, akan menjadi cukup berat. Pukul lawan dengan pukulan lurus kiri dan kanan. Berjuang sampai sekarang, saya masih melihat kedua belah pihak melakukan satu tindakan teknis. Menyerang, dan konfrontasi semacam ini merupakan serangan balik defensif. Ini adalah cara bermain khas Thailand, dan ketika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, tidak ada yang berani mengambil tindakan besar. Ya, meski tindakan setiap orang konsisten, meski tidak banyak. Juga satu tindakan, namun kualitas setiap tindakannya cukup tinggi. Saat ini, Zhang Chenglong harus memanfaatkan serangan baliknya. Gerakan terus kaki kanan Anda ke arah luar kaki kiri lawan. Pindah ke sisi lawan yang lebih lemah. Carilah lebih banyak pelanggaran ini. Faktanya, Zhang Chenglong masih memiliki sedikit keunggulan di babak ini. Tampaknya dia lebih tersinggung. Lebih proaktif. Frekuensi keluaran dari tindakan tersebut tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan Victor di Perancis. Ingin lebih. Namun serangan balik Victor juga bagus. Baru saja, setelah Victor menangkap tendangan Zhang Chenglong, sambil melangkah ke depan, ia melakukan tendangan sapuan tinggi. Itu juga ketika Zhang Chenglong menopang dirinya dengan satu kaki. Ketika keseimbangan seluruh tubuh kuat. Game ketiga dimulai. Setelah muncul, gunakan kombinasi pukulan dan kaki ini untuk menyerang terus-menerus. Putaran terakhir. Saat ini, pelanggaran Zhang Chenglong relatif lebih proaktif. Namun Victor ini melakukan beberapa hal meskipun dia melakukan beberapa hal selama retret. Serangan dan serangan balik. Konten teknisnya juga cukup tinggi. Ketika Anda melihat beberapa gerakan Zhang Chenglong, dia mencoba untuk memukulnya dengan siku terus-menerus. Saat ini kita melihat bahwa kendali jarak yang dimiliki Victor cukup baik. Zhang Chenglong sudah gagal dalam dua serangan langsungnya dengan pukulan kiri dan kanan. Hanya saja Zhang Chenglong selalu ingin menutup jarak lalu memukul dengan sikunya. Dan Victor Pinto selalu melakukannya. Cantik. Baru saja Zhang Chenglong melakukan pukulan backhand yang keras. Pukul Victor Pinto. Pergeseran tubuh yang sangat kentara. Seluruh intensitas serangan Zhang Chenglong sedikit lebih berat dari Victor Pinto. Dari segi intensitas serangan, tindakan tunggal Zhang Chenglong yang mematikan masih cukup, masih relatif lebih besar. Tapi Victor Pinto punya kecepatannya. Langkah-langkah penghindaran tidak buruk. Saya menghindari beberapa pukulan berat. Benar tidak masalah dari ini. Pukulan berat dari tangan depan. Serangan balik yang mencakup tendangan menyapu diikuti dengan backdash. Semua dilakukan dengan cukup baik.
Kompetisi Muay Thai. Dibandingkan dengan kompetisi pertarungan bebas lebih memperhatikan penekanan ritme. Namun kompetisi Muay Thai relatif lebih memperhatikan pengembangan keterampilan. Kami melihat kedua sisi Victor Pinto. Ada suatu tindakan sambil mundur, tangan ke depan. Ini memiliki dua fungsi. Salah satunya adalah mencegah Zhang Chenglong mendekat. Kedua tangan bisa diletakkan ke depan, blokir ritme maju Zhang Chenglong. Yang kedua adalah setelah Zhang Chenglong masuk, tangan ke depan. Ini nyaman untuk kedua tangan. Letakkan di leher Zhang Chenglong. Lakukan pelukan intens ini. Persiapkan postur tubuh yang sangat baik. Oke, sekarang game ketiga. Bagaimana dengan babak kedua? Mari kita lihat Victor. Yang ini terus-menerus di sisi belakang. Beberapa objek valid. Pukul tulang bagian dalam di sisi kiri Zhang Chenglong. Kami melihat meskipun Zhang Chenglong selalu memiliki keinginan kuat untuk menyerang. Namun Victor Pinto mengendalikan jarak ini dengan cukup baik, dan pertarungan itu agak berminyak bagi Zhang Chenglong. Kami melihat bahwa dia memiliki gerakan palsu lainnya seperti tipuan tangan depan ini, termasuk gerak maju dan mundur langkah ini. Ya, dan targetnya adalah area terbuka di sisi kiri Zhang Chenglong. Daerah bagasi. Tapi meskipun Zhang Chenglong memperlihatkan tubuhnya, itu lebih jelas. Tapi milik Victor, kami melihatnya menyerang, tidak secara langsung. Tendang tubuh Zhang Chenglong. Sebaliknya, gunakan campur tangan teknik tinju, atau setelah pukul, lakukan tendangan satu. Yang ketiga selesai. The winner is